Perkenalkan, nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23049. Jadi pada praktikum ini, ini adalah praktikum 9 dengan judul Basic Advanced Sort. Nah, di sini itu saya langsung menjelaskannya ketentangan praktikumnya saja. Jadi di sini ada bubble sort linked list. Di sini tuh kita diminta untuk memanfaatkan kode program linked list pada praktikum 3. Selanjutnya fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting yaitu bubble sort. Lalu di sini ada double sorting, itu melengkapi kode program berikut ini agar dapat melakukan sorting pada data siswa, dan kita boleh juga menambahkan metode baru jika diperlukan. Nah, saya akan mulai em, dari apa namanya ini? Basic sorting aja dulu terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya itu basic sorting itu ini. Nah, oke. Di sini itu kelas basic sorting yang ada yang berada di dalam paket del.ifs3049 berisi tiga metode untuk mengurutkan array integer menggunakan algoritma pengurutan dasar, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Masing-masing metode bekerja dengan pendekatan berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurutkan data dalam urutan menaik. Metode bubble sort mengurutkan array dengan cara membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga elemen terbesar mengambang ke bagian akhir array secara bertahap. Sementara itu, metode selection sort bekerja dengan mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum diurutkan, lalu menukarkannya dengan elemen pertama di bagian tersebut. Proses ini diulang hingga seluruh array dalam keadaan terurut. Terakhir, metode insertion sort menyisipkan setiap elemen ke fungsi yang sesuai dalam bagian array yang sudah terurut. Setiap langkah elemen yang sedang diproses dibandingkan dengan elemen sebelumnya dan dipindahkan ke posisi yang tepat. Ketika metode ini ditulis sebagai metode statis dan tidak diperlukan pembuatan objek dari kelas basic sorting, kelas ini bersifat utilitas dan sederhana serta tidak memiliki atribut atau metode tambahan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke link listnya. Berikut ini adalah kode untuk link listnya. Jadi itu di sini eh, link list, sebentar, link list. eh jadi kelas ini menyimpan kelas node di dalamnya yang menyimpan nilai dan referensi ke node berikutnya dalam linked list. Metode pertama ada prelist, digunakan untuk menampilkan semua elemen dalam linked list dari awal hingga akhir. Kemudian find middle node, mencari dan menampilkan node tengah dalam linked list. Jika jumlah node dalam linked list genap, metode ini akan mencetak dua nilai tengah. Metode append menambahkan elemen baru di akhir linked list, sedangkan find from n mencari elemen yang berada pada posisi K di akhir linked list. Metode partition membagi linked list menjadi dua sublist berdasarkan nilai elemen dengan nilai lebih kecil dari X pada suatu sublist dan nilai lebih besar atau sama dengan X pada sublist lainnya. Metode remove duplicate digunakan untuk menghapus elemen yang duplikat dalam linked list, dan binary to decimal mengkonversikan nilai linked list yang mempresentasikan angka biner ke dalam bentuk desimal. Selanjutnya ada reverse between, itu untuk membalikkan urutan elemen dalam rentang indeks yang ditentukan. Lalu ada metode hash loop itu memeriksa apakah linked list mengandung loop atau siklus. Sementara create loop memungkinkan pembuatan siklus dalam linked list pada posisi tertentu. Semua metode ini dirancang untuk menangani berbagai operasi dasar dan kompleks yang dapat dilakukan pada sebuah linked list, seperti pencarian, penghapusan, pembalikan, dan deteksi siklus. Nah, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu double sorting. Nah, di sini di double sorting ini ada, kita buka dulu yang student.java. Nah, di student.java ini eh, mempresentasikan sebuah objek mahasiswa yang memiliki tiga atribut utama, yaitu NIM, nama, dan skor. Atribut ini bersifat publik hingga dapat diakses langsung dari luar kelas. Jadi konstruktor student berupa string NIM
string name dan double score digunakan untuk menginisialisasi objek dengan nilai-nilai awal untuk setiap atribut saat objek dibuat. Selain itu, kelas ini meng-override metode toString untuk mengembalikan representasi string dari objek mahasiswa dan format name score, di mana nilai skor akan ditampilkan dengan dua angka di belakang koma. Kelas ini berguna untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa dengan struktur yang rapi dan mudah dibaca. Kita lanjut ke app.java. App.java, tunggu. App.java, jadi di app.java ini berfungsi untuk membaca data mahasiswa, mengurutkannya, dan menampilkannya sebelum dan sesudah proses pengurutan. Dalam metode main, program dimulai dengan membaca jumlah mahasiswa yang dimasukkan melalui input. Kemudian membuat array student yang akan menyimpan objek-objek dari kelas student. Selanjutnya, program membaca data untuk setiap mahasiswa melalui name, nama, dan nilai. Data tersebut dimasukkan ke dalam objek student yang kemudian disimpan dalam array student. Setelah seluruh data mahasiswa berhasil dimasukkan, program menampilkan data mahasiswa sebelum diurutkan dengan memanggil metode print dari kelas student helper. Setelah itu, data mahasiswa diurutkan menggunakan metode sort dari kelas student helper dan hasilnya ditampilkan kembali. Proses pengurutan ini memastikan bahwa data mahasiswa disusun berdasarkan urutan yang telah ditentukannya. Di akhir, scanner ditutup untuk mencegah kebocoran memori. Leak eh, Kelas ini memberikan gambar umum tentang bagaimana data mahasiswa dapat diinput, diproses, dan di-output dalam bentuk yang berurut. Nah, setelah itu kita masuk ke studenthelper.java. Nah, jadi kelas ini menyediakan dua metode metode status utama untuk menangani operasi pada array objek student yaitu print dan sort. Metode print digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang ada dalam array student. Setiap objek student dicetak dengan memanggil metode toSorting yang memformat data mahasiswa ke dalam bentuk name, dan score. Sementara itu, metode sort digunakan untuk mengurutkan array mahasiswa berdasarkan nilai atau skor secara menurun atau descending. Jika dua mahasiswa memiliki nilai yang sama, pengurutan dilakukan berdasarkan nama secara alfabetis menaik, dan jika nama juga sama, pengurutan dilakukan berdasarkan name secara alfabetis menaik. Algoritma yang digunakan untuk pengurutan adalah bubble sort dengan mekanisme pertukaran atau swap antar elemen yang tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan. Untuk mengoptimalkan kerja, metode ini menggunakan variabel swap untuk memeriksa apakah ada perubahan yang terjadi pada saat iterasi. Jika ada pertukaran, proses pengurutan dihentikan lebih awal, menandakan bahwa array sudah terurut. Dengan demikian, student helper memberikan fungsionalitas untuk mencetak dan mengurutkan data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria, yaitu nilai, nama, dan NIM. eh ini saja eh, berikut ini saja video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.